Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sarana Ilmiah ingin mempresentasikan PPT kami. Saya Laila Syabani Putri dengan NIM 241101005. Saya Imelda Dewa Ananta, NIM 241101010. Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, apa itu sarana ilmiah dan apa yang dimaksud sarana ilmiah? Sarana ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah diperlukan agar alat berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut, sehingga manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia dapat berpikir secara ilmiah. Sarana ilmiah dalam filsafat ilmu meliputi bahasa, logika, matematika, dan statistika. Adapun penjelasan mengenai sarana ilmiah dalam filsafat yaitu pertama, bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai alat komunikasi verbal yang membantu ilmuwan berpikir secara induktif dan deduktif. Dua, logika. Alat berpikir yang membantu menarik kesimpulan berdasarkan penalaran yang masuk akal. Jadi, sarana ilmiah dalam filsafat dibagi menjadi dua, yaitu satu bahasa dan dua logika. Ada juga tiga, matematika, alat yang membantu pola berpikir deduktif dengan menggunakan simbol, tabel, grafik, dan alat hitung. Empat, statistika, alat yang membantu pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran. Selain itu, yang dimaksud statistika adalah yakni metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi dari sekian kesimpulan berpikir induktif yaitu menghasilkan kesimpulan yang bersifat lebih probabilistik. Seperti penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum, yaitu cenderung menghasilkan kesimpulan yang pasti. Baik, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Silakan. Ya. Nama. Saya Hesla dari dengan NIM 801. Jelaskan hubungan antara logika deduktif dan induktif secara bagaimana keduanya berkontribusi dalam proses penelitian ilmiah. Terima kasih. Jelas, Jo. Wes,
Mau ya? Sama arek-arek nang rumah. Dia mana? Tolong diulangi untuk Yesi. Jelaskan hubungan antara logika, deduktif dan induktif, serta bagaimana keduanya berkontribusi dalam proses penelitian ilmiah. Baik, yang pertama logika deduktif adalah pendekatan penalaran yang dimulai dari premis umum yang sudah diterima kebenarannya. Contoh premis umum yaitu semua manusia adalah makhluk hidup. Bagaimana peran dalam penelitiannya? Dalam penelitian logika deduktif digunakan untuk menguji teori atau hipotesis yang sudah ada. Peneliti memulai dengan suatu teori atau prinsip umum dan kemudian mengujinya melalui eksperimen atau pengamatan terhadap kasus-kasus spesifik. Yang kedua, logika induktif adalah kebalikan dari deduksi. Contohnya observasi 1, semua angsa yang saya lihat berwarna putih. Dalam penelitian, logika induktif sering digunakan untuk membangun teori atau hipotesis yang sama. Hubungan antara deduktif dan induktif dalam penelitian yakni yang pertama sebagai proses penalaran penelitian biasanya melibatkan siklus antara induksi dan deduksi. Misalnya, pada awal penelitian, peneliti dapat menggunakan logika induktif untuk mengumpulkan data dan membangun hipotesis baru. Yang kedua, induktif untuk membangun teori dan deduktif untuk menguji teori. Sekian jawabannya. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada yang bertanya lagi. Lanjut, no. Ayo. Lapo. Gak usah. Saya mau bertanya. Silakan. Nama saya Yesi dengan NIM 24110124. Bagaimana seseorang dapat dikatakan berpikir secara ilmiah? Seseorang dapat dikatakan berpikir secara ilmiah, yakni seseorang tersebut bisa berpikir secara logis dan empiris. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak sekian dari kami. Saya Laila Syabani Putri 24110100. Dan saya Imelda Dewananta 241101010. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.